firman Tuhan hari ini, lihat aku berdiri di muka pintu. Maka firman Tuhan ini tidak berbicara tentang pintu yang ada di rumah kita, yang saban hari bisa kita goyang-goyang, yang saban hari kita bisa buka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sang pelukis itu pun terinspirasi dari Wahyu pasal yang ketiga. Dan memang benarlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita punya hati. Amin. Amin. Siapa di sini yang tidak punya hati? Kalau saudara tidak punya hati, awas, hati-hati, berbahaya. Betul? Betul. Masing-masing kita punya hati. Masing-masing manusia punya hati. Tetapi kenapa ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengatakan seperti ini, kamu tidak punya hati. Pernah nggak dengar seperti itu? Seandainya Bapak Ibu kita bisa membuka pintu hati anak-anak kita, seandainya kita bisa membuka pintu hati suami kita, seandainya kita bisa membuka pintu hati suami kita, maka Bapak Ibu kita setiap saat bisa buka. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Dia yang bisa membuka pintu hatinya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dikatakan di situ, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yang pertama saudara, ayat kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya menggambarkan Yesus yang mendatangi manusia. Amin. Ketika itu pintu, maka saya jalan ke situ. Berarti saya yang datang saudara. Berarti saya yang bergerak. Berarti saya yang berinisiatif. Maka itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Tuhan datang kepada manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan datang menghampiri manusia. Coba kita lihat. Ya. Lanjut terus. Misalnya dalam peristiwa Taman Eden, Bapak. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, apa tindakan yang dilakukan oleh manusia? Ya. Apakah manusia mencari Tuhan? Apakah manusia yang sadar bahwa dia sudah jatuh ke dalam dosa, lalu dengan kesadarannya itu dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, lalu dia berseru kepada Tuhan, lalu dia katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah berdosa, Tuhan saya sudah melanggar perintah-Mu. Apakah itu yang dilakukan oleh manusia? Justru Tuhan yang datang kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan katakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Ada nggak respon manusia ketika panggilan itu datang kepada dia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu pujian seperti ini. Tuhan memanggil namamu, Kaum Bapa. Tuhan memanggil namamu, Kaum Bapa. Oh Kaum Bapa, apa kabarmu? Tuhan memanggil namamu. Ada lagi nih, balas Kaum Bapa lagi kan? Tuhan memanggil namamu, Kaum Ibu. Tuhan memanggil namamu, Kaum Ibu. Oh Kaum Ibu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Oh, Bapak. Tetapi seringkali manusia tidak sadar, atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pura-pura tidak dengar kalau Tuhan sedang memanggil dia. Itu kebanyakan manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terlebih dahulu berinisiatif. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan seperti ini, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kita tidak usah bangga saudara, oh karena saya yang saya pilih Tuhan, karena saya yang rindu akan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas ayat ini mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya inisiatif pilihan itu, inisiatif pemilihan itu terjadi oleh karena Tuhan semata-mata. Amin. Bagian yang kedua menggambarkan Tuhan membangun hubungan yang intim dengan orang percaya. Dikatakan tadi di situ, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jikalau ada, berarti ada nggak orang yang tidak mendengar suara? Belum? Ada? Bukan hanya ada, dua. Kalau orang bilang banyak, seperti banyak. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Amin. Aku akan masuk mendapatkannya. Lalu setelah dia masuk, aku makan bersama-sama dengan dia. Wah, betapa luar biasa ya. Tuhan sudah capek-capek datang mengetuk dan mengetuk pintu hati kita. Lalu yang punya hati dia buka pintu hatinya. Lalu Tuhan yang sudah datang itu masuk. Bukan saja masuk di dalam hati kita, tetapi Tuhan katakan bahwa Tuhan bermakan bersama-sama dengan dia. Siapa? Yaitu mereka yang membuka pintu hatinya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau membangun hubungan yang sangat intim dengan orang percaya. Amin. Tuhan mau membangun hubungan yang intim dengan orang yang membuka pintu hatinya. Siapa yang senang? Siapa yang bangga makan bersama-sama dengan Tuhan? Tapi masih ragu? Amin. Iya, betul Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, ia bersama-sama dengan aku. Poin yang ketiga menggambarkan keselamatan, di mana ada Yesus maka orang percaya juga ada. Ya. Di mana ada di mana ada Yesus, di situ juga orang percaya. Ketika dikatakan saudara, ia bersama-sama dengan aku, sesungguhnya ini ingin menginformasikan kepada kita mengenai karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di Kalvari. Ia bersama-sama dengan aku. Coba terus. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Halo yang gelisah, yang sedang gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Amin. Bukan hanya bagi saudara, bagi saya juga. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Ngapain? Hah? Ngapain dia datang? Lalu dikatakan apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.